Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan ini dalam rangka belajar ilmu agama. Semoga Allah Jalla Dzikruhu memberikan kita semua kemudahan untuk memahami apa yang akan kita pelajari, dan juga semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Allahumma amin. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Muhammadatun Istahana bihan nas, yaitu perkara-perkara yang diharamkan atau bagian daripada dosa, akan tetapi ringan dilakukan oleh keumuman manusia. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita masuk kepada poin ta'ammadun nadhari ilal mar'atil ajnabiyyati, yaitu melihat lawan jenis dengan sengaja, melihat wanita yang bukan mahram dengan sengaja tanpa ada keperluan yang diizinkan oleh syariat kita ini. Penulis hafizahullahu ta'ala Fadilatul Syekh Saleh Al-Munajjid di awal tulisannya ini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-30. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-30, di mana Allah Jalla Dzikruhu berfirman, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya Allah berfirman, "Qul ya Muhammad, sampaikan, berikanlah manusia petunjuk tentang penglihatan mereka. Berikanlah mereka petunjuk tentang penglihatan mereka. Bagaimana penglihatan tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya, bukan penglihatan yang justru akan menghasilkan petaka untuk orang yang memiliki mata tersebut." Ini diantara kesempurnaan syariat Islam. Penggunaan mata pun diberikan bimbingan, diberikan arahan oleh pemberi mata itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tapi di ayat yang mulia ini yang Allah titipkan agar Nabi menyampaikan amanah ini adalah kepada orang-orang yang beriman. Qul lil mu'minina, kenapa kepada orang-orang yang beriman? Kenapa Allah tidak menyebutkan manusia secara umum? Para ulama menjelaskan karena yang menerima atau di antara manusia yang menerima apa yang Allah perintahkan dan juga menerima apa yang Allah larang, itu hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah juga jelaskan di surat Nur ini, di surat An-Nur ini, di ayat yang ke-51, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karakter orang yang beriman jika mereka diseru, diajak untuk mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah sendiri yang menyatakan karakter mereka ketika mereka diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, mereka selalu menjawab sami'na
wa ata'na. Jadi lafaz ini bukan lafaz yang diucapkan oleh semua manusia. Sami'na wa ata'na adalah lafaz yang menjadi identitas orang-orang yang beriman. Hatta Allah tidak menyebutkan muslim, karena belum tentu orang muslim merespon apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dengan respon sami'na wa ata'na. Ya, kalau kita baca redaksi ayat ini, yang menjawab dengan jawaban sami'na wa ata'na adalah mereka yang berkarakter sebagai orang yang apa jemaah? Orang yang beriman. Innama kana qaulal mu'minina. Tuh, karakter orang yang beriman, di antara karakter orang yang beriman itu kalau dia ketemu ayat yang memerintahkan sesuatu, ketemu hadis yang memerintahkan sesuatu, ketemu ayat atau hadis yang melarang sesuatu, mereka siap untuk merealisasikannya. Paham? Jelas sampai sini? Jadi sami'na wa ata'na itu bukan punya atau bukan karakter manusia secara umum. Yang memiliki karakter ini hanya orang-orang yang beriman. Maka ketika saya dan jamaah sekalian masih timbang-timbang atau masih ragu-ragu di dalam menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, maka kita perlu evaluasi keimanan kita. Kita perlu mengevaluasi keimanan kita. Karena di antara karakter orang beriman yang Allahu Jalla Dzikruhu sebutkan, karakter mereka kalau Allah perintah dia nggak bantah, dia nggak ngeyel. Kalau Allah sudah perintah, ya saya dengar, saya jalanin. Ya saya dengar, saya jalanin. Saya dengar, saya jalanin. Itu karakter orang yang beriman. Dan jika kita belum seperti ini, berarti kita harus mengevaluasi apa? Keimanan kita. Jangan-jangan kita belum masuk golongan orang-orang yang beriman. Paham sampai sini? Karena salah satu karakter orang yang beriman, ketemu perintah Allah, siap saya jalanin. Ketemu perintah Nabi, siap saya jalanin. Ketemu larangan Allah dan Rasulnya, siap saya tinggalin. Gitu. Itu karakternya. Itu karakternya. Ya. Makanya Allahu Jalla Dzikruhu mengatakan di ayat yang ke-30 ini, memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikannya kepada orang-orang yang beriman. Karena orang beriman gampang, disuruhnya gampang, nggak pakai ngeyel, nggak pakai jidal, tarik urat. Orang beriman gampang disuruhnya, ya disuruhnya gampang. Puasa aja yang disuruh siapa? Kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu, tuh wahai orang-orang yang beriman. Jelas ya? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah memiliki karakter ini, maka kita akan bahagia dunia akhirat. Jelas? Kalau kita mau bahagia dunia akhirat, kita harus punya karakter ini. Karakter apa? Karakter apa jemaah? Sami'na wa ata'na. Ini Allah yang bilang,
wa ulaika humul muflihun. Kalau manusia memiliki karakter begini, dia pasti bahagia dunia akhirat. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Bahagianya itu bukan saat tanggal 1 aja. Kenapa? Tanggal 1 ada apa? Gajian. Orang beriman karakternya itu bahagia. Mau tanggal berapa aja bahagia dia. Mau bagaimanapun kondisinya bahagia dia. Kenapa? Karena segala sesuatu yang menetapkan adalah Allah. Ya enggak? Saat dompet ada isinya yang netepin siapa? Allah. Saat dompet nggak ada isinya yang netepin siapa? Allah juga. Takdir Allah juga. Semuanya takdir Allah. Jadi kalau kita sudah memiliki karakter ini, karakter kami dengar dan kami akan mentaati, baru kita bisa menjadi orang yang bahagia. Bahagia gitu. Kalau belum, maka masih jauh dari harapan bahagia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar nabi memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman. Salmanul Farisi mengatakan radhiyallahu taala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu telah mengajarkan segala sesuatu telah diajarkan oleh beliau, sampai cara apa? Buang air kecil, sampai istinja itu diajarin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Enggak ada yang ketinggalan. Enggak ada yang ketinggalan. Kalau ada yang ketinggalan berarti Nabi mengkhianati risalah. Dan itu enggak mungkin. Dan itu tidak mungkin. Semua telah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ini amanah yang beliau emban dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau menyampaikan kepada orang-orang yang beriman. Qul lil mu'minina. Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan secara khusus kepada orang-orang yang memiliki keimanan, karena orang beriman ketika dikatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, orang beriman akan jawab apa? Sami'na wa ata'na, udah beres. Sebagaimana dalam surat An-Nur ini, sami'na wa ata'na. Dia enggak bilang tapi kan gimana ya? Tapi kan gimana ya? Enggak. Orang beriman enggak begitu. Orang beriman tuh jawabannya gimana? Sami'na wa ata'na. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman yaghuddu, agar mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka. Lihat, Allahu Jalla Jalaluh menggunakan lafaz min yang memberikan penjelasan kepada kita yang diperintahkan oleh Allahu Jalla Jalaluh adalah menundukkan, menjaga sebagian pandangan kita. Min absarihim. Min di sini memberikan penjelasan bahwasanya Allahu Jalla Jalaluhu menginginkan kepada atau dari orang-orang yang beriman agar mereka menjaga sebagian pandangan mereka, sebagian yang diharamkan oleh Allah, karena sebagiannya tidak diharamkan.
Kalau diperintahkan seluruhnya, maka dimanapun kita berada, di gunung, di laut, kita tundukin pandangan. Paham nggak? Kalau perintahnya menundukkan pandangan secara totalitas, berarti saat kita lihat pegunungan, berarti saat kita lihat lautan yang indah, kita juga harus menundukkan pandangan. Paham sampai sini? Maka lafadz min di sini dijelaskan oleh para ulama, min di sini litab'ir, yang menunjukkan Allah tidak memerintahkan agar manusia, agar orang-orang yang beriman menundukkan keseluruhan pandangannya. Yang ditundukkan, yang dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allahu Jalla Dzikruhu. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Karena kan tidak mungkin ada rasa takjub dalam jiwa kita saat kita berada di tengah-tengah laut, naik kapal melihat laut yang indah dengan warna air laut yang mungkin kita melewati dua warna yang berbeda, ya. Kalau kita nggak lihat, nggak mungkin kita bisa mengatakan Subhanallah, Maha suci Allah, gitu, atau memuji Allah dari apa yang kita lihat. Masya Allah, tabarakallah. Kan itu ungkapan takjub kita terhadap apa yang kita saksikan. Jelas ya sampai sini jamaah ya. Jadi Allahu Jalla Jalalu menginginkan kita menjaga, menundukkan pandangan kita sebagiannya, terutama dari hal-hal yang diharamkan, yang dilarang dalam syariat kita. Maka sebuah kaidah dalam usul fikih yang berbunyi segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah maka berimbas kepada perantaranya pun wajib. Segala sesuatu yang dihukumi wajib oleh Allah atau oleh syariat ini berimbas pada perantaranya pun wajib. Contoh, Allahu Jalla Dzikruhu memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Berarti sebelum dikerjakannya kewajiban sholat, bisa kita fahami yang mendukung terlaksananya sholat pun diwajibkan, seperti wudhu, wajib, bukan sunnah. Kemudian apa lagi? Menutup aurat. Jelas sampai sini? Misal lagi, seorang laki-laki diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nafkah kepada keluarga, istri dan anak-anaknya. Maka buat dia wajib mencari sebab terkumpulnya nafkah, biar bisa bekerja, bisa berdagang. Bisa dipahami sampai sini? Jelas? Dan juga
ma harrama syai', dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diharamkan oleh syariat ini, hurrimal wusul, maka diharamkan juga perantara yang menuju ke tempat yang diharamkan itu. Paham? Contoh, seperti diharamkannya khamr. Apakah yang terkena dosa dari khamr itu hanya penjual dan peminum? Jawab, tidak. Semua yang berinteraksi dengan khamr haram, nggak boleh. Jelas nggak sampai sini? Ustaz, saya sih nggak minum khamr, saya juga nggak jual, cuman nempelin doang minuman keras, kan ada stikernya ya, stikernya itu gimana? Haram, nggak boleh. Saya sih nggak minum juga, nggak jual juga, nggak nempel juga, cuman kurir nganterin, haram. Bisa dipahami sampai sini? Yang diharamkan, zat yang diharamkan, maka berimbas, berefek pada semua yang berhubungan atau perkara yang menghasilkan keharaman ini, semuanya diharamkan. Ditutup pintunya. Syaddud dzara'i namanya, menutup seluruh pintu. Jelas sampai sini? Paham jamaah? Rian paham Rian? Nah, oleh karena itu ketika Allahu Jalla Dzikruhu melarang kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan, berarti diharamkan pula kita berada di tempat-tempat yang memungkinkan kita melihat yang diharamkan. Paham? Misal di diskotik, misalnya di diskotik, karena di tempat itu rata-rata atau hampir semuanya wanita dengan pakaian yang seronok. Sahih nggak? Pakaiannya terbuka, auratnya terbuka, maka diharamkan untuk ke situ. Diharamkan untuk ke situ. Karena nggak ada kemungkinan di situ semua yang mabok pakai jilbab. Diskotik ruangannya beda, ruangan ikhwan, ruangan akhwat gitu. Di kotik syar'i. Gitu. Paham sampai di sini? Jelas? Jelas? Kalau mutlak tempatnya sebagai perantara untuk terlihatnya aurat, maka diharamkan. Haram. Haram karena zatnya, apa haram karena sebab? Karena sebab, bukan karena zatnya. Diskotik boleh nggak kita datang ke diskotik? Boleh, saat nggak ada orang, kosong. Oke? Kosong. Kosong, kemudian di situ tidak dilakukan ritual maksiat, hukum asalnya kan dia tempat dunia. Tapi karena dia terisi yang haram, maka jadi tidak boleh. Hukum asalnya boleh. Tapi karena dia telah diperuntukkan untuk tempat yang haram, maka jadi nggak boleh. Ustaz, bagaimana dengan tukang AC-nya? Nggak boleh. Ustaz, bagaimana dengan
apalagi security, teknisi, atau yang berkaitan dengan itu semua nggak boleh. Jelas sampai sini? Nggak boleh, nggak boleh, karena dia punya keterkaitan dengan yang diharamkan, gitu. Karena mic-nya nggak dipinjam buat adzan kan? Mic-nya itu sound system-nya kan nggak dipinjam buat apa namanya, tarawehan ini, enggak kan? Paham sampai sini? Jelas? Jelas? Waalaikumsalam. Jangan sampai kita jatuh terjerumus dalam perkara yang diharamkan ini, ya, dan kita tidak mengetahuinya. Kemudian berpindah ke hukum yang masih ihtimal. Ihtimal itu masih ada kemungkinan lihat dan ada kemungkinan tidak lihat. Jelas ya? Ada kemungkinan orang buka aurat dan ada kemungkinan orang tidak buka aurat. Ini masih diperbolehkan dalam syariat kita. Masih diperbolehkan. Seperti apa? Hotel? Apa? Dokter. Seperti ini. Seperti nongkrong di jalan. Seperti nongkrong di jalan. Kan gak setiap yang lewat itu apa? Telanjang atau membuka aurat. Lihat, ini kan terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri sejumlah sahabat yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan, yang sedang berbincang-bincang di pinggir jalan. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum, tinggalin oleh kalian al-julus fit turqat, nongkrong, duduk-duduk di pinggir jalan." Pinggir jalannya hari ini sama hari itu sama apa beda? Gimana? Sama? Beda? Bedanya gimana? Beda. Pinggir jalan hari ini dengan pinggir jalan hari itu beda. Hari itu pinggir jalannya yang lewat tidak buka aurat. Tahu dari mana? Dari hadis Nabi. Nabi kan bilang begini, kata Nabi, "Sinfani min ahli nar", dua penduduk neraka yang belum pernah saya lihat. Nggak ada di zaman itu. Dua penduduk neraka yang belum pernah saya lihat, atau
apa sinfani min ahli nari lam arahuma min qabl, dua penduduk neraka yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Enggak ada di zaman Nabi, karena di zaman Nabi orang ketutup. Yang pertama kata Nabi, nisaun kashifani ariyani, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, seperti telanjang. Itu enggak ada di zaman Nabi. Yang lewat yang ketutup. Walaupun kan hari ini orang, mohon izin, hari ini begajulnya orang-orang, ya tanda kutip ya, rusaknya orang-orang bangsa Arab hari ini, sebagian yang rusak kan pakai baju gamis juga, ya nggak? Sahih nggak? Pakai baju gamis juga. Yang dukhon kan pakai gamis. Sahih? Yang main ke puncak, ya puncak ngapain? Ngapain Pak Irwan? Hah? Apa? Refreshing. Ngadem. Ya. Nabi menghampiri nih sahabat, iyyakum wal julusa ala turuqat. Kata Nabi kita, kalian harus tinggalin nih duduk-duduk di pinggir jalan gini. Qalu ya Rasulullah la budda lana min majalisina natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, kami enggak gibah kok di sini. Kami enggak namimah di sini. Yang kita bahas perkara yang penting nih. Gitu. Kita enggak ngomongin orang gitu. Kita enggak ngejelekin orang. Lihat Nabi bilang apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengetahui kondisi manusia. Oke, in abaitum. Oke, kalau kalian nggak bisa ninggalin kebiasaan kalian ini udah menjadi kebiasaan mereka. In abaitum, fa'atut tariqa haqqahu. Oke, kalau kalian ini emang urgent nih, penting kalian, penting di sini ngobrol nih, penting. Enggak ada tempat lain gitu ya. Urgent gitu ya di sini. Saya arahkan, saya kasih tahu biar kalian enggak berdosa di sini nih, enggak dosa, enggak jadi dosa duduk nongkrong ini, enggak jadi dosa. Kalian harus tunaikan hak-haknya. Bagaimana sikap kalian duduk di sini? Hak-hak jalan. Jadi nongkrongnya jadi nggak berdosa. Nah ini yang suka nongkrong nih, ini harus terapkan hadis ini. Kalau hadis ini nggak diterapkan, nongkrongnya jadi dosa nanti. Iya, Rian. Iya nggak Rian? Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah. Sahabat, ya, apa tuh haknya yang harus kita jalanin apa Rasul? Kita harus ngapain kalau kita lagi nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ini, kita harus ngapain? Jadi biar nongkrongnya itu tidak jadi dosa. Yang pertama, saya rasa dari yang pertama juga udah mulai berat. Apa? Ghaddul basar. Jadi antum nongkrong tuh begini, tuh, gitu, bisa nggak? Jadi nongkrongnya bukan begini nih. Ya, apa kabar antum? Ya, antum apa kabar? Terus pelayannya datang, ya Deka.
Wih, cantik juga nih yang ngelayanin. Prit gitu kan. Mulai deh jiwa kebapaannya keluar. Jiwa kelaki-lakiannya keluar. Paham antum? Jelas sampai di sini? Begitu tuh. Ketika kita nongkrong pinggir jalan, mohon izin, antum yang biasa ngopi-ngopi di tempat kopi gitu. Ini pertama hak yang harus kita tunaikan. Ini hak itu wajib. Kalau kita tidak tunaikan apa? Dosa. Hak ini kata Nabi, in abaitum fa'atut tariqa haqqahu. Jika kalian nggak bisa ninggalin ini, emang ini kalian mau refreshing di sini, ya kan? Mau apa namanya? Menyegarkan diri kalian. Oke. Nabi masih kasih uzur tuh, keringanan tuh. Silakan. Tapi penuhi haknya agar tidak jadi dosa. Seperti kita berenang, Pak, gimana berenang? Yang berenang kan namanya kolam renang campur ya? Campur kan? Laki dan perempuan. Terus bagaimana? Berenangnya habis sholat subuh. Gitu. Sebelum kolam renang dibuka, antum ngomong sama penjaganya, Mas besok saya mau berenang jam sekian, boleh nggak? Gitu. Dulu kami mensiasatinya begitu kalau mau berenang, ngomong sama penjaganya. Begitu kalau berenang buka jam 7 kan masuk nih, ya kan? Masuk, kita keluar. Apa? Jangan kan belum buka baju. Masuk deh tuh, ya kan? Dulu kita biasa begitu. Dulu. Jelas sampai sini? Jadi hak yang pertama agar apa? Nongkrongnya itu enggak jadi dosa. Yang pertama apa, Pak Irwan? Apa? Yang pertama tadi apa? Tundukkan pandangan. Wah, udah berat nggak? Jadi mbaknya datang, Mbak yang ini ya Mbak, ini pakai gula? Nggak pakai Mbak, gitu ya. Iya Mbak. Tuh. Boleh nggak lihat mbaknya? Boleh. Sebatas jual beli. Nanti ada kita lanjut. Tapi kalau begini ya, mbaknya cantik juga ya. Udah nikah belum ya gitu, mau nggak jadi istri ketiga ya gitu ya. Jelas ya sampai sini? Jangan Mbak, jangan cari barang imitasi, itu semua imitasi ya Bro ya, imitasi. Jangan. Imitasi emang menggiurkan, tapi tetap aja dia imitasi, palsu. Ya, kalau mau cari calon istri, cari yang benar-benar asli. Asli apa? Asli perhiasan yang Nabi bilang. Nabi bilang apa? Innamad dunya mata'un. Dunia ini perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan apa? Al-mar'atu as-salihah. Itu enggak imitasi. Yang imitasi berkeliaran di mana-mana. Imitasi. Yang asli di rumah, kita datang, kita samperin gitu. Enggak dikasih lihat sama bapaknya, enak aja loh. Itu yang ori. Kalau yang imitasi diobral tuh, pinter bahasanya tuh. Diobral, siapa aja bisa. Imitasi terang, ya kan? Jelasnya. Kalau yang ori gimana Kartono? Dikardusin. Yang imitasi diobral. Jelas ya? Paham? Begitu. Jangan cari imitasi, tapi hati-hati. Imitasi hampir-hampir mirip dengan ori. Hati-hati, dia tetap imitasi.
KW1 lebih parah lagi tuh. Ya kan? KW1 lebih parah lagi. Kenapa? Karena hampir sulit dibedakan. Nanti begitu nikah baru ketahuan, nggak taunya KW1 dia. Makanya jangan main-main. Cari yang ori. Oh, bahagia hidup antum. Wanita salehah. Oh, bahagia. Bahagia deh. Semringah antum keluar rumah walaupun keluar tuh dompetnya kosong gitu kan. Tapi kalau antum punya istri soleha, bahagia. Hati-hati ya mas, berdoa, hati-hati di jalan. Saya doain semoga Allah berkahi perjalanannya, semoga sampai rumah lagi selamat, semoga mas jauh dari yang diharamkan oleh Allah. Coba antum digituin nggak sama istri? Belum. Kasihan amat, ya Allah. Ya Allah, kasihan amat. Mau pergi, ya udah hati-hati gitu doang. Ya subhanallah. Gak ori ya. Iya, kalau belum begitu didik. Sekarang didik. Wanita salehah itu didik. Oh bahagia. Dek, aku pulang nggak bawa apa-apa, Dek. Nggak apa-apa mas. Kamu pulang aja udah bahagia mas. Alhamdulillah tuh kulit singkong kan kemarin kamu beli singkong, kulitnya belum saya buang, kulitnya nanti saya ongseng aja bisa jadi makan. Itu gitu. Nyari yang kayak gini mas. Antum udah nikah belum? Sudah. Pas sudah nikah belum? Cari yang kayak begini mas, yang ori. Kulit singkong aja bisa jadi ongseng. Luar biasa. Iya gak Rian? Top Markotop. Ini ori, yang ori begini wanita saleha. Emang kalau KW susah, KW itu beda, mirip-mirip. Ya Rian ya? Mirip gak Rian? Mirip-mirip. Jilbabnya panjang gitu kan. Mungkin pakai cadar juga, tapi KW dia. Ada jilbab panjang kemudian pakai cadar, nggak taunya begitu diakatin, nggak taunya KW. Hati-hati, pastikan ori ya pak ya, pastikan ori. 11-12 ngeri pak, bener. Nggak taunya sama yang akhwat juga begitu. Yang mau menikah pastikan ori itu ikhwannya, bukan kaleng-kaleng, cuman menang jenggot panjang celana cingkrang. Begitu nikah nggak taunya KW3 gitu. Jelas ya? Akan tercipta sakinah, mawaddah warahmah insyaallah, mudah-mudahan. Kita lanjut. Yang pertama kata Nabi, ghaddul basar, dijaga matanya, pandangannya dijaga dari hal-hal yang diharamkan. Nah kita kan berkomunitas nih Pak, maksudnya berteman kan. Bapak kan berteman di sini kan. Nah ketika lagi ngopi, lagi berziarah kemana, kadang kan mata ini suka begitu. Nah temennya ingetin, nggak boleh, udah cukup, tundukin. Nah gitu, saling mengingatkan. Itu fungsinya teman. Jangan itu cakep juga tuh, boleh juga. Mana yang mana tuh? Oh iya, semuanya sarwa keneh eta mah. Berarti semuanya KW. Gitu. Makanya jangan main sama yang KW semua. Harus ada yang ori. Itu yang kita cari, yang ori. Gitu. Jelas ya? Lagi ngeliat begini kan, Ali bin Abi Thalib pernah melihat, terus padahal nggak sengaja ngeliat gini sama Nabi, pipinya digini, dipalingin sama Nabi. Laqad ula wa laysa saniya. Yang pertama tuh nggak dosa, tapi kalau terus menerus jadi dosa.
dipalingin pipinya gitu. Jadi besok kalau misalnya Abu Rain lihat Nuno begini, mukanya gini, tabok. No ingat gitu. Ya Bapak Irwan, masih ada hawa nafsu nggak sih usia sini? Jangan bohong Pak, jujur aja. Ya masih ada lah, namanya juga masih hidup gitu kan. Nggak ada urusan sama tua, namanya hawa nafsu tetap ada. Pak Irwan, ya kan, sama antum siapa nama lupa? Pak Mukhlis, gitu kan. Pak Mukhlis gitu. Pak Irwan lagi ngeliatin si Neng begini, Pak Mukhlis datang. Wan, jangan diterusin gitu. Istighfar gitu. Si gua yang lihat sekarang gantian. Sarwa keneh eta mah. KW juga. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ya, yang pertama ini berkaitan dengan kita. Ya kalau kita memang nggak bisa, harus, atau ada pembahasan yang dibahas di pinggir jalan. Kalau nggak harus di pinggir jalan, di rumah lebih selamat kan? Bisa ya. Kopinya di apa namanya? Gosen aja gitu, take away kan? Atau iya begitu, itu lebih selamat, menjaga hati. Nanti jangan-jangan karena si mbaknya, si tetehnya apa namanya cantik, sana lagi yuk tanatap yuk yuk kopi yuk gitu, tapi yuk gitu. Sekarang kenapa? Ya siapa yang tahu isi hati manusia, ya kan? Siapa yang tahu? Ya ke warung kopi itu ya, misalnya warung kopi A, warung kopi B, warung kopi C gitu. Ya Pak Mukhlis, setan. Yang kedua, wakaful adha. Selama kita ada di pinggir jalan itu nggak boleh buat gangguan, nggak boleh kita buat gangguan apapun. Suara kita nggak boleh ganggu orang yang lewat, ya. Kalau yang suka motor, kalau lagi di pinggir jalan motornya berisik, nggak boleh di apa, di belayer tuh kan nggak boleh. Kata Nabi SAW, wakaful adha, tidak boleh kita memberikan mudarat, ya, mudarat kepada siapa? Orang yang lewat, nggak boleh kita. Kemudian berikutnya yang ketiga, Nabi bilang waraddus salam, menjawab salam. Nah, yang berikutnya agak susah juga nih. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Ini berat nih. Ketika kita kongko-kongko di jalan atau di kafe atau di warung kopi, ini berat juga nih. Diwajibkan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mbaknya datang nggak pakai jilbab, pakai tank top, mbak pakai jilbab dulu baru kesini. Nah lu harus gitu tuh. Kalau enggak, dosa kita, karena kita menyengaja ke tempat itu. Bisa dipahami? Makanya kan Nabi bilang kalau emang nggak bisa juga, kalian tetap harus di sini. Ini harus ditunaikan nih hak ini. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Gitu. Ini untuk apa sih semuanya ini? Untuk apa? Mencegah terjadinya kemudaratan. Oh, kalau gitu mendingan gak usah nongkrong. Nah ya itu dia maunya Nabi kan itu. Paham sampai sini? Maunya Nabi kan itu. Tidak julus bermajelis di pinggir-pinggir jalan. Maunya Nabi itu. Cuman sahabat bilang ini lagi ada keperluan penting.
Kami nggak ngomongin orang, kami nggak gibahin orang, kami nggak rendahin orang, kami nggak lagi mencaci orang, kami tidak bahas togel, kami nggak bahas judi. Nah, gitu. Jauh itu semua dari pembicaraan para sahabat. Nggak mungkin sahabat berbicara seperti itu, paham Rian? Oke, kalau gitu kalau emang kalian nggak bisa pindah, emang harus di sini. Oke, tunain ya, apanya? Haknya jalan, tunaikan haknya jalan. Jelas sampai sini? Nah, kemudian penulis juga mengatakan gini. Wa yustathna min dzalika ma kana li hajatin syar'iyyatin kan nadharil khatibi wat tabibi. Dan dikecualikan dari hal tersebut yang diharamkan jika penglihatan itu adalah memang sebuah kebutuhan syar'i yang tidak dapat tidak, harus dilihat. Seperti kebutuhannya seorang laki-laki yang sedang meminang wanita, kan harus dilihat. Nazar, harus dilihat. Dibuka cadarnya, suruh berdiri, itu harus dilihatin. Dan wanita juga tatap lakinya, calonnya gitu. Itu dibolehkan. Atau seorang tabib, dokter yang sedang operasi, kan dia nggak begini, yang mana operasi gini gimana? Salah apa, Septian? Mati orangnya, jelas ya? Gitu, mau nggak mau tuh sudah banyak aja istighfar gitu kan, gitu dan seterusnya. Jadi selama hal itu memang dibutuhkan, maka di dalam syariat membolehkan. Syariat membolehkan. Bisa difahami sampai sini jamaah? Berarti yang dimutlak atau yang mutlak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semua yang diharamkan oleh Allah. Di lafaz min absarihim ini adalah pembatas. Allah tidak melarang kita untuk melihat, tapi ada sebagian yang boleh kita lihat. Ya, ada sebagian yang boleh kita lihat. Dan sebagiannya lagi Allah memerintahkan kita untuk menjaga atau menundukkan pandangan kita. Dan lihat, sebelum terjadinya atau pandangan termasuk bagian dari zina mata, sebagaimana Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fazinal ain an-nazar, zinanya mata adalah melihat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zinahnya mata adalah melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
apa hikmah dibalik menundukkan pandangan. Allah bilang yahfazu furujahum wa dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Itu akan mensucikan atau lebih mensucikan, menjaga hati kita, lebih menjaga hati kita. Ya, yahfazu furujahum, kan Allah mengatakan sebagian kita atau Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menundukkan sebagian pandangan kita dan juga untuk menjaga kemaluan kita secara umum kepada yang diharamkan. Apa aja nggak boleh? Mohon izin, baik berhubungan langsung dengan wanita yang haram atau mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Ya, wa yahfazu furujahum. Ini perintah nih. Allah memerintahkan Nabi agar menyampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini mimpi kata para ulama. Kalau orang mau punya hati yang bersih tapi matanya terumbar, mimpi. Nggak mungkin. Karena bersihnya hati punya kaitan erat dengan mata kita. Allah yang bilang, dzalika azka lahum. Itu lebih menjaga hatinya. Gak mungkin kita pengen punya hati yang bersih tapi ini mata gak bisa kita jaga. Itu gak mungkin, pasti hatinya berantakan. Pasti, tidak mungkin tidak. Kita jujur aja, kita gak usah bicara orang lain. Ini kita bicara kita. Saat mata kita jelalatan, masuk gak ke hati kita? Masuk. Berantakan gak? Berantakan. Iya gak? Kita jujur nih, kita nggak usah bicara orang lain, kita bicara kita di sini. Ini bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan, kita mau memperbaiki diri kita. Betul Pak Irwan? Jujur aja. Saat pandangan ini terumbar, saat pandangan ini mengarah bebas, hati kita pasti hancur. Hati kita pasti berantakan. Hati kita pasti nggak benar. Karena masuk, ya pasti. Terus yang kedua, kalau kita punya kemaluan, dikeluarkan, disalurkan di tempat yang haram, itu juga nggak mungkin dia punya hati yang bersih. Hatinya pasti rusak. Hatinya pasti rusak. Nggak mungkin tidak. Wa yahfazu furujahum. Allah bilang jaga kemaluannya. Jaga dari yang haram. Kalau sama yang halal, sedekah. Sahih? Sedekah. Nabi bilang sedekah. Kalau sama yang haram, haram. Nanti ketika itu terpenuhi, ini buat saya dan buat kita semua yang mau punya hati yang bersih, ini kita harus hindari dua ini. Mengumbar pandangan dan menjaga kemaluan. Itu jauh dari penggapaian hati yang bersih kalau dua hal itu tidak kita indahkan. Bisa dipahami sampai sini? Terbukti nggak dalam hidup kita? Terbukti nggak? Ketika mata ini, ketika kemaluan ini, atau ketika kita
atau ketika dua ini kita langgar, pasti kita hatinya berantakan. Terus efeknya apa berikutnya? Sholatnya pasti nggak khusyuk. Ibadahnya pasti nggak nikmat. Bagaimana mau nikmat? Dia harus ngelihat yang haram. Bagaimana mau nikmat? Dia harus mengeluarkan maninya dengan cara yang haram. Tak mungkin nikmat. Jelas ya? Paham sampai sini? Makanya terus Allah bilang begini, Innallaha khabirum bima yasna'un. Allah benar-benar teliti, benar-benar tahu jelas apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Apakah kita benar-benar menjaga pandangan atau tidak, Allah tahu. Ya. Seperti yang Allah firmankan ini di surat Ghafir ayat 19. Surat ini menjelaskan ujung ayat apa? Ar-Rum. Ini jelaskan di surat Ghafir ini. Apa yang dimaksud dengan innallaha khabirum bima yasna'un, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di balik dada. Kata para ulama, termasuk mata berkhianat adalah saat di luar tundukan pandangan, saat melihat handphone tidak tundukan pandangan. Itu mata berkhianat. Matanya orang munafik. Bahkan yang di handphone atau di layar ini lebih terbuka daripada yang di luar. Sahih enggak? Benar enggak? Ah, itu dia. Jelas sampai sini jemaah? Artinya Allah sudah jelasin ya, mata itu harus dijaga, kemaluan itu harus dijaga. Terus Allah bilang, Allah tahu ya siapa yang benar-benar jaga matanya, siapa yang matanya berkhianat. Allah tahu juga siapa yang benar-benar jaga kemaluannya dan siapa yang tidak jaga kemaluannya. Allah tahu. Allah Maha teliti. Bisa difahami sampai sini jemaah? Insyaallah ya.
Apakah ini hanya untuk laki-laki yang tidak boleh melihat wanita? Tidak. Ternyata Allah gandengkan dengan ayat berikutnya, juga termasuk untuk wanita. Wa kullil mu'minati, sampaikan juga Muhammad kepada para wanita yang beriman. Sampaikan juga kepada para wanita yang beriman. Sama isinya juga. Tundukkanlah sebagian pandangan mereka dan jagalah kemaluan mereka. Sama persis. Nah, makanya di sini kan penulis juga mengatakan wa kullu auratin la yajuzu an-nadhar ilaiha, dan seluruh aurat itu tidak boleh dilihat. Aurat yang bukan mahram kita. La yajuzu massuha, tidak boleh disentuh. Walau min wara'i hailin, walaupun tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Seperti apa? Seperti nadhar ila suwari fil majallat, seperti kita melihat gambar-gambar pada majalah. Itu aurat juga yang membangkitkan apa? Yang membangkitkan apa? Syahwat. Majallat, kemudian wa musyahadatul aflam, melihat film-film, ya, itu pun bagian yang diharamkan, tidak boleh, yang tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Dan bahkan penulis mengatakan wa itharatu syahawati fi hadza wadihun kullul wuduh, kemudaratan yang dihasilkan dari alat-alat itu hari ini benar-benar canggih, benar-benar hebat, benar-benar nyata mudaratnya. Nyata kan? Ketika kita berinteraksi dengan alat ini dan menggunakannya untuk melihat sesuatu yang diharamkan, itu benar-benar merusak kehidupan seseorang, hancur hidupnya. Jelas, ya, tidak ada keraguan. Paham sampai sini jemaah? Insyaallah. Ada soal? Ada yang mau tanya? Waalaikumsalam. Kita tidak boleh dengan TV bagaimana Ustaz? Iya. Kan hukum asalnya TV mubah. Mubah karena perkara dunia kan. Enggak boleh diharamkan. Perkara dunia enggak boleh diharamkan. Tapi kita harus jujur, benar enggak TV itu dilihat untuk sesuatu hal yang bermanfaat? Misalnya kita nonton kajian, tapi jujur kan, makanya Allah bilang apa di penutup ayat ini? Kata Allah, Pak, innallaha khabirum bima yasnaun. Kalau kita memang bukan untuk membangkitkan syahwat kita, ya Allah tahu. Tapi kalau tujuan memang mau nonton itu membangkitkan syahwat kita, Allah juga tahu. Paham? Gak bisa. Apa hukumnya TV haram? Oh, kata siapa? Haram. Kata siapa? Mana dalil? Justru TV bagian dari perkara dunia yang dibolehkan. Sahih? Kan dia masuk ke dalam perkara dunia yang dibolehkan. Dia jadi haram karena apa? Kontennya.
Kalau isinya porno, aurat, haram. Bukan karena zatnya, kan haram terbagi dua. Ada haram karena zatnya, ada haram karena sebabnya. Jelas? Mafhum sampai sini? Kayak gitu. Jadi saat kita punya anak, ya, memang butuh handphone untuk mendukung belajar. Oke, kita kasih saat waktu belajar, selesai. Habis belajar ambil, tarik. Siapapun dia. Anaknya usia berapa? 15 tahun. 15 tahun belum butuh. Tarik. Jangan kita justru menawarkan maksiat pada anak kita, dan kita yang dituntut besok di hari kiamat. Ya. Anak hari ini hebat, Pak. Betul nggak? Dengan ini hebat, Pak. Saya dapat laporan, Pak. Alhamdulillah sih kita kecil nggak kenal alat kayak gini ya, Pak ya. Boro-boro alat gini ya. Saya punya alat ini aja, punya alat ini itu pas lagi kuliah, mau nggak mau punya. Nggak punya saya alat kayak gini. Itu belinya juga sama teman sekelas saya. Gitu, Pak. Kita punya anak dikasih ini. Yang namanya aurat itu dia juga punya ketertarikan, Pak. Apalagi kalau sudah sampai usia balik. Udah sampai usia balik tuh udah ketertarikan. Hati-hati, batasi anak-anak kita. Gitu. Untuk apa kebutuhannya? Kan belum ada, kerja enggak. Buat apa kebutuhannya? Jelas sampai sini? Buat pesen ojol kalau pulang sekolah, bapaknya bisa pesenin dari sini, bisa nggak? Bisa, apalagi, ya kan? Ayah kan buat aku pulang sekolah. Oke, nggak apa-apa, ayah pesen dari kantor, dari pasar, bisa nggak? Bisa. Daripada kita menjerumuskan walat-walat kita, anak-anak kita mengenal maksiat dari dini, cabut. Jelas, Pak? Jelas semua jemaah? Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Sudah jelas semua? Pas setengah 6 ya? Kata Pak Irwan sampai setengah 6, biar ada persiapan. Ya. Persiapan apa, Pak? Ada lagi yang mau bertanya, jamaah? Nggak ada ya? Beliau, silakan. Kalau untuk tafsir, Ustaz, sampai sejauh mana kita dianjurkan untuk pelajari tafsir? Terus tafsirnya kan kalau di Google itu banyak, Ustaz. Saya dengar tafsir, saya lihat tafsir lain juga, seperti jalan lain dan juga tafsir kalam banyak tuh pemahamannya saya belum membandingkan. Cuma bagaimana kita kewajiban atau pelajari tafsir mana yang kita harus pegang dan Iya. Sebagaimana yang Allah mau saat menurunkan Al-Quran, sebagai petunjuk kan, Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ana mau tanya sama antum nih, antum nggak ngerti rambu-rambu lalu lintas merah, kuning, hijau, antum zong nggak ngerti, tapi antum lihat ada tulisan S, ada silangnya, ada tulisan P, ada silangnya, antum lihat, antum
ada tulisan P, ada silangnya, antum parkir di situ. Antum parkir di situ. Sama di sub dia main. Hah? Ditilang, diderek dan yang begitu deh ya. Oke. Terus antum bilang, saya nggak tahu Pak, itu hari gini, gitu. Itu apa? Alasan nggak tahu itu alasan dibuat-buat. Kalau memang nggak tahu, benar-benar zong nggak ngerti, dimaafin. Nanti kan terbukti benar nggak tahu. Saya punya teman Pak, itu benar-benar baru datang dari kampung, kerja jadi kurir di Jakarta. Antum tahu nggak kalau dari arah Tomang mau ke Taman Anggrek kan ada kolong, oke? Motor nggak boleh kan, ya kan? Itu masuknya ke tol kan? Nah, teman saya itu naik motor masuk situ, bawa barang, kurir dia. Di depan polisi, stop. Udah gitu nggak bisa bahasa Indonesia tuh orang, nggak bisa bahasa Indonesia. Orang Jawa, ngomong Jawa, polisinya bukan orang Jawa, orang mudeng jadinya di situ tuh. Beneran, ini kisah nyata, real. Kan tahu yang mana bodoh, yang mana pura-pura bodoh, disuruh balik, dianterin lagi sampai toko. Paham Pak? Kalau yang pura-pura bodoh kan tahu, pura-pura tuh nggak ada urusan, kan begitu. Kalau orang zong, paham sampai sini Pak Mukhlis? Nah, bagaimana kita tahu rambu-rambu itu? Kalau kita nggak mengerti maksud dari rambu-rambu itu. Makanya kenapa sebagian kita baca Quran tetap berzina, tetap berjudi, tetap merampok, tetap menipu, tetap bohong, tetap sholatnya nggak benar, tetap masbuk. Kenapa? Karena kita baca dan kita nggak paham apa yang kita baca. Itu kebutuhannya. Urgen nggak? Oh, urgen banget. Jangan sampai kita membaca sesuatu yang kita pun nggak ngerti apa yang kita baca. Gitu. Itu urgennya sampai kayak begitu. Urgennya sampai kayak gitu. Makanya Nabi bilang apa? Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan jadi penolong kita di hari kiamat saat isinya kita jalankan. Wa hujjatun alaika, dan Al-Quran akan nyerang kita walaupun kita baca tapi isinya kita abaikan. Paham Pak Mukhlis? Jelas? Itu urgen, sangat urgen. Minimal setiap muslim punya tafsir Ibnu Katsir. Minimal tuh Ibnu Katsir ada di rumah. Alat ini membantu, bukan sumber utama. Kalau di rumah ya bukannya kitab Ibnu Katsir. Gitu. Ini alat bantu. Jelas? Alat bantu aja ini. Kan ini sebagai kemudahan dari Allah. Alhamdulillah Ustadz kan nggak bawa tafsir Ibnu Katsir dengan puluhan jilid kesini bawa koper kan begitu kan? Jelas paham antum? Ini alat bantu. Tapi kalau udah di rumah udah ini tutup, ambil Ibnu Katsir. Begitu. Jadi jamaah minimal nih antum di rumah punya Ibnu Katsir. Minimal tuh. Karena biar tahu apa yang Allah mau dari ucapannya itu. Karena terjemah bukan tafsir. Terjemah tidak mewakili tafsir. Paham? Terjemah tidak mewakili maunya Allah. Terjemah tuh cuma pindah bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Udah itu aja. Dia tidak mewakili maknanya apa, maunya apa, maksudnya. Paham Pak Mukhlis? Jadi minimal jamaah, minimal nih saya menganjurkan minimal punya tafsir Ibnu Katsir, minimal tuh. Ya.
Ada lagi? Tadi kalau pop-up gimana Ustaz? Yang kita muncul itu kita melihatnya kan lihat kan tapi Iya. langsung kita Iya. Makanya itu salah satu fitnahnya juga. Makanya tadi balik lagi, Allah tahu kalau memang itu nggak sengaja dan memang kita nggak suka, ya Allah tahu. Tapi kalau justru kita menyukainya, juga Allah tahu. kita langsung nolak itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, harus tolak. Gitu. Makanya saking bahayanya itu Pak, Syekh Sulaiman Ruhaili itu sangat menganjurkan kalau mau buka alat-alat seperti ini, dianjurkan bukanya bareng istri atau bareng pasangan. Atau anak-anak saat mau buka alat ini bareng sama bapaknya, bareng sama ibunya, itu terjaga. Syekh Sulaiman sampai bilang gitu. Jadi ketika sudah masuk rumah, ini alat kumpulin semua. Kalau mau buka ada jadwal nih, bareng. Kebuka semua kan kelihatan, nggak mungkin macam-macam tuh. Ya, paham ya? Sampai ini alat benar-benar dahsyat. Kita nggak maksiat di luar sana dengan melihat wanita yang telanjang, tapi di sini dianterin telanjang-telanjang. Sengaja kebuka. Naudzubillahi min dzalik. Taib, kalau nggak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.